Apakah kamu cuma cari teman di dunia maya, sekedar untuk teman chatting, mencari teman atau partner untuk main game bareng, atau mungkin malah kamu sedang mencari seseorang yang cocok untuk dijadikan pacar? Setiap tujuan itu tentunya punya cara yang berbeda, karena itu sangat penting untuk menentukan tujuan sebelum kamu memulai chatting dengan seseorang. Satu lagi yang harus kamu ingat adalah setiap orang itu berbeda. Setiap orang punya caranya masing-masing. Kalau kamu nggak berhasil berkenalan pada percobaan pertamamu, nggak usah berkecil hati, tetap semangat dan coba lagi. Dan jangan lupa untuk menerapkan tips-tips yang akan aku berikan berikut ini. Hai, kenalin, aku Cantika. Oke, langsung aja kita bahas tips-tips chatting sama wanita. Yang pertama, jangan nyepam dia. Nyepam itu maksudnya, kamu terus-terusan kirimin dia chat dalam waktu yang berdekatan meskipun dia nggak balas chatmu. Di awal-awal chat, kamu harus bisa membatasi dirimu. Kirim hanya satu chat dalam satu waktu, dan tunggu balasan dari dia. Dengan cara ini, kamu nggak akan kelihatan needy, atau kelihatan seperti orang yang sedang cari-cari perhatian. Kamu juga harus memahami, dia juga punya kehidupan dan kesibukan sendiri. Nggak usah galau kalau dia nggak membalas chatmu dengan cepat. Sabar aja. Mungkin aja dia juga lagi chatting sama 17 orang lain selain kamu. Dan kamu ada di urutan ke-15 dalam antrian itu. Yang kedua, ajukan pertanyaan terbuka. Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa chattingmu sama dia nggak berjalan dengan lancar, sekarat, dan akhirnya berhenti? Mungkin sebabnya adalah kamu hanya menanyakan pertanyaan yang ujungnya adalah pilihan jawaban iya atau tidak. Misalnya pertanyaan seperti, kamu suka nonton nggak? Jawabannya pasti iya atau tidak. Atau pertanyaan seperti, apakah kamu suka belanja di mall? Jawabannya pasti sama, antara iya atau tidak. Lain kali coba kamu gunakan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka akan membuat chattingan kalian lebih mengalir dan lebih menarik. Misalnya, kamu suka nonton film yang seperti apa sih? Dan kenapa? Tentu jawabannya akan lebih panjang. Contoh lain, kalau kamu dikasih uang 1 juta buat belanja, apa aja sih yang akan kamu beli dan kenapa kamu beli itu? Pertanyaan seperti itu bisa membuat kamu lebih mengenal dia. Kamu bisa mencari informasi dengan cara melihat-lihat profil sosmednya untuk mencari ide pertanyaan-pertanyaan yang tepat untuk dia. Yang ketiga, pikir dulu sebelum kamu ngetik chat. Ketika chatting, yang kamu lihat hanyalah layar HP. Kamu dan dia sama-sama nggak tahu ekspresi masing-masing seperti apa. Karena itu, kamu punya waktu untuk berpikir dulu sebelum mengetik atau membalas chat. Wanita yang lagi chatting sama kamu nggak tahu apa yang sebenarnya kamu pikirkan dan apa yang kamu rencanakan. Karena itu, pastikan kalau apa yang kamu ketik nggak akan membuat dia salah paham. Kalau kamu masih belum terbiasa chatting dengan wanita, merencanakan dan memikirkan apa yang akan kamu ketik itu sangat penting. Semakin sering kamu chatting, maka kamu akan semakin terbiasa dan bisa jadi kamu nggak akan butuh rencana atau terlalu memikirkan apa yang kamu ketik. Semua akan mengalir begitu saja. Yang keempat, jangan pernah kamu memulai chat dengan kata-kata seperti kamu cantik, kamu seksi, kamu hot, atau yang sejenisnya. Pembukaan chatting seperti itu adalah sesuatu yang terlalu cetek, alias dangkal. Hal itu adalah kesalahan yang sering banget dilakukan oleh banyak pria. Kalau kamu juga melakukan itu, maka kamu nggak ada bedanya sama mereka. Secara statistik, wanita cenderung nggak akan menanggapi tipe chat seperti itu, karena terlalu sering mendapatkan chat seperti itu yang mana seringkali berakhir nggak jelas atau berakhir dengan pelecehan. Sebagian wanita bahkan akan menganggap kamu menakutkan. Yang kelima, sopan. Meskipun kamu cuma chatting dan nggak ketemu langsung, tapi orang yang kamu ajak chatting itu juga punya perasaan. Karena itu, nggak ada salahnya berlaku sopan. Kan tujuannya untuk menambah teman, bukan cari masalah. Kalau kamu mencari teman untuk main game bareng, ya ngobrol aja seputar game itu. Kalau kamu memang niatnya cari pacar, ya pelan-pelan aja, berteman dulu, sambil berusaha untuk saling mengenal satu sama lain. Yang keenam, nggak usah sombong. Kesombongan nggak akan membuatmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Sering-seringnya malah akan membuatmu gagal. Misalnya, nggak usah ngaku kaya raya kalau sebenarnya hidupmu pas-pasan. Nggak usah sok-sokan hobi ini itu kalau sebenarnya kamu cuma melakukannya 1 atau 2 kali. Kalau terjadi salah paham, nggak ada salahnya meminta maaf. Nggak usah sok kuat. Sesekali jujur kalau kamu lagi sedih atau ada masalah nggak apa-apa. Dengan begitu, wanita yang kamu ajak chatting bisa merasakan kejujuran atau ketulusanmu. Yang ketujuh, menggoda. Jangan terlalu kaku ketika chatting. Sesekali buat dia tertawa atau tersenyum dengan menggodanya. Kadang sebuah chat yang menyentuh sisi emosional seseorang adalah cara terbaik untuk memulai percakapan.
Sesekali gunakan emoji. Hal itu akan menunjukkan kalau kamu orangnya fun dan lebih ramah. Tapi, kamu harus hati-hati ketika menggunakan emoji. Kalau terlalu banyak, itu malah akan membuat kamu terkesan gak serius dan gak bisa dipercaya. Yang kedelapan, berpikir positif. Kalau kamu memulai chatting dengan pemikiran negatif, misalnya ketakutan, kebencian, merendahkan, dan sejenisnya, akan membuat chattingmu dengannya gagal. Wanita bisa merasakan aura negatif itu, cepat atau lambat. Secara umum, wanita akan tertarik sama seseorang yang selalu positif, happy, dan antusias. Selalu berusaha untuk mengenalnya lebih dekat dan bisa membuatnya terhibur dan tersenyum. Yang kesembilan, perhatikan lagi ketikanmu. Apakah kamu termasuk orang-orang yang menggunakan singkatan-singkatan ketika chatting? Kalau iya, coba kamu kurangin lagi singkatan-singkatan itu. Karena nggak semua orang paham dengan singkatan-singkatan yang kamu gunakan. Pakai aja tulisan yang standar, tapi nggak terlalu baku. Terus cek lagi, apakah tulisanmu ada typo? Karena kesan pertama itu sangat penting. Jangan sampai chat yang kamu kirim nantinya malah menimbulkan salah paham, yang membuat dia nggak mau lagi membalas chatmu. Dan yang terakhir adalah ketemuan. Tujuan akhir dari chatting seharusnya adalah ketemuan, karena nggak ada yang bisa menggantikan pentingnya saling tatap muka di dunia nyata. Ketemuan akan memperjelas semuanya. Kamu jadi tahu dia sebenarnya seperti apa. Begitu juga sebaliknya. Kalau kamu cari teman untuk main game bareng, ajak dia untuk nongkrong sambil nge-game bareng. Kalau kamu niatnya cari pacar, ajak dia ketemuan, biar kalian bisa saling mengenal lebih jauh. Jangan sampai udah chatting berbulan-bulan, sudah berharap macam-macam, ternyata ketika ketemuan gak sesuai sama apa yang selama ini diomongin. Jadi kalau bisa jangan kelamaan ngajakin dia ketemuan. Sekian dulu video dari aku. Like kalau suka videonya, subscribe kalau kalian suka sama channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!